Assalamualaikum. Hari ini saya mau masak sayur pare. Untuk bahan yang sudah saya siapkan, di sini saya menggunakan 1 buah pare. Nah, ini teman-teman, untuk parenya kita potong bagian tengah ya. Ini karena panjang banget dan kita potong bagian ujungnya, ini tidak mau. Lalu kita bukakan. Kita belah menjadi 2 bagian dulu. Dan ini kita buangkan bagian pangkal dan kita juga belah menjadi 2 bagian. Lalu kita buangkan bagian putih-putihnya. Setelah dibuangkan bagian dalamnya ya teman-teman, lalu kita potong-potong. Nah, ini saya potongnya seperti ini ya. Ini saya potong tipis saja. Untuk teman-teman disesuaikan saja ya, mau bagaimana cara potongnya. Taruh di wadah ya teman-teman dan tambahkan 2 sendok teh garam. Lalu kita campur merata. Nah, ini kita campur-campur saja lalu diamkan kurang lebih 2 menit. Nanti cairannya akan keluar dan hasil parenya akan agak lentur ya teman-teman. Dan kemudian cuci bersih biar rasa pahitnya berkurang ya. Nah, ini diamkan dahulu. Lalu untuk campurannya tambahkan 2 butir telur. Pecahkan telur di 1 wadah atau 1 mangkok. Lalu kocok lepas. Ini telur tidak saya kasih bumbu. Kalau teman-teman mau ngasih bumbu silahkan ya, tambahkan sedikit garam, sedikit merica bubuk dan penyedap rasa bila suka. Lalu untuk bumbunya ya teman-teman, tambahkan ikan asin ya. Nah, ini ikan asin saya ada 1 ekor lebih separuh. Nah, ini sudah saya cuci bersih lalu saya potong-potong. Nah, ini saya potongnya seperti ini saja. Tambahkan separuh potong ini ya, cabai merah besar, kita belah menjadi 2 bagian. Ini sudah saya cuci bersih ya teman-teman. Buangkan bagian ini ya, bijinya. Wah, baunya pedas. Lalu kita potong-potong. Tambahkan 3 siung bawang putih cuci bersih dan saya geprek. Lalu saya cincang. Nah, ini teman-teman saya nyincangnya seperti ini.
Lalu tambahkan separuh butir bawang merah, cuci bersih, dan ini saya potong-potong. Ini penggantinya jahe ya, kalau teman-teman mau menambahkan jahe silahkan. Ini karena kakek tidak boleh makan jahe, jadi saya tambahin bawang merah. Kita siap masak ya teman-teman. Didihkan air secukupnya. Setelah air mendidih lalu masukkan sayur pare. Intinya rebus pare sebentar saja ya, karena ini saya masakin untuk orang tua, jadi untuk parenya saya alupin sebentar saja, biarkan air mendidih ya. Dan ini kalau teman-teman mau hasilnya bagus silahkan ditambahkan sedikit garam dan sedikit minyak goreng, tapi ini tidak saya tambahkan ya, begini saja. Nah, tunggu sebentar. Nah, ini teman-teman sudah kurang lebih mendidih ya, seperti ini saja sudah boleh. Lalu kita angkat. Lalu panaskan sedikit minyak dan goreng telur. Untuk telurnya kita orak-arik di sini ya teman-teman, kita goreng sampai kurang lebih matang ya. Goreng telur sudah kurang lebih matang ya teman-teman, lalu kita angkat. Panaskan sedikit minyak lagi, lalu tumis ini ya, ikan asin. Tumis kurang lebih setengah matang, lalu masukkan bawang putih dan bawang merah. Tumis-tumis sebentar, lalu masukkan cabai merah besar. Tumis bau harum dan masukkan sayur. Langsung saja bumbui dengan 2 sendok teh garam, 1 sendok teh gula, sedikit merica bubuk, tambahkan 1 sendok makan saus tiram, masukkan telur, besarkan api ya teman-teman, dan kita campur merata. Sambil diaduk rata seperti ini ya teman-teman, jangan lupa tes rasa ya, apa yang kurang ya untuk bumbunya silahkan ditambahkan. Mungkin teman-teman mau menambahkan kaldu bubuk atau penyedap rasa silahkan ya. Sekiranya bumbu sudah pas, rasa pun sudah oke, dan sayur pun sudah matang ya teman-teman, dan kemudian siap untuk diangkat. Nah, ini teman-teman, itu tadi bagaimana cara masaknya ya, super simple, super mudah, yang pasti enak, yang jelas sangat menggoda selera. Resep ini ya teman-teman, sayur pare ditumis dengan telur ya, dan dikasih bumbu ikan teri atau ikan asin. Nah, resep ini sangat simple banget, untuk bahan mudah didapat ya, dan harga pun juga terjangkau. Kalau mungkin teman-teman mau menambahkan daging silahkan ya, boleh daging sapi, daging ayam, ataupun daging ikan. Resep ini sangat simpel banget ya teman-teman, pastinya disukai keluarga, anak-anak tentunya juga suka ya, karena ini tidak pedas ya, walaupun ada cabai merah besar. Kalau teman-teman mau pedas ya, simpel saja, silahkan ditambahkan cabai rawit atau saus sambal. Resep ini cocok banget untuk lauk makan nasi, lauk makan mie, digado seperti ini pun juga nikmat banget. Nah, bagi teman-teman yang penasaran bagaimana rasanya, silahkan dicoba resepnya ya teman-teman, semoga bermanfaat. Terima kasih yang sudah menyimak, selamat mencoba dan selamat makan. Ketemu lagi di video berikutnya, jangan lupa share ya. Terima kasih.